Hey guys, welcome back ke Starlight Tarot. Jadi untuk topik hari ini kita punya impresi orang tentang dirimu gitu. Nah, jadi kita hari ini akan lihat jadi orang itu kalau misalnya ngelihat kalian itu seperti apa sih gitu. Mereka punya pendapat apa gitu. Nah, terlepas dari mereka kenal atau tidak kenal dengan kalian gitu. Nah, jadi kita akan lihat pendapat orang tentang kalian gitu. Nah, jadi kita hari ini punya 3 pile. Dimulai dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama itu yang ini. Jadi ini adalah miniatur, jadi kayak charms gitu ya. Jadi yang pertama itu kita punya Warheads Super Sour Spray Candy gitu. Nah, jadi ini biasa di supermarket ada jual sih si Warheads ini. Nah, jadi yang pertama itu yang Warheads. Kemudian yang kedua kita punya Dum Dums Original Pops. Jadi di bungkusan aslinya yang gede satu ini kita punya 300 pops. Nah, jadi yang kedua ini adalah Dum Dums. Kemudian yang ketiga ini udah familiar banget harusnya. Jadi yang ketiga ini adalah cereal Frosted Flakes, cereal gitu sih. Jadi aku nggak makan ini, tapi aku sering lihat di supermarket gitu. Nah, ini ketiga itu adalah Frosted Flakes. Jadi hari ini kita nggak akan channel untuk charmsnya gitu ya. Jadi kita akan langsung ke kartu taronya gitu. Nah, jadi seperti biasa kalian bisa ambil waktu sejenak untuk konsentrasi dan lihat mana yang paling menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih butuh waktu lebih, kalian bisa pause videonya gitu. Nanti untuk timestampnya aku akan taruh di description box sama di comment box seperti biasa gitu. Nah, jadi ya udah kita akan langsung aja ke reading kalian. See ya. Hai pile 1, jadi untuk kalian yang pilih pile 1 atau pilih charm ini Warheads. Nah, reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas gimana persepsi orang tentang diri kalian. Oke, jadi terlepas dari orang kenal atau nggak kenal sama kalian gitu. Nah, jadi menurut aku kalian ini sebenarnya seseorang yang introvert gitu ya. Jadi nggak banyak omong, nggak banyak percakapan gitu. Nah, jadi kalian ini sebenarnya lebih sibuk dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi dan aku nggak tahu kebetulan apa enggak gitu ya, tapi di sekitaran kalian ini kebanyakan orangnya ini adalah orang yang ekstrovert gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bekerja atau tinggal ya di sebuah tempat gitu, nah orang di sekitar kalian itu sering kayak ngumpul-ngumpul, kemudian kayak gosip-gosip gitu, cerita-cerita gitu ya. Jadi mereka ini sering melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, dan kalian ini nggak ikut nimbrung gitu. Nah, baik di kantor ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kadang ibu-ibu komplek tuh sering ikutan nimbrung gitu ya, atau bapak-bapak komplek ya, terlepas dari gender kalian, karena di reading aku tuh nggak ada gender gitu ya. Jadi kalian nggak pernah ikut nimbrung gitu. Nah, setiap orang gosip kalian nggak pernah ikut. Jadi setiap orang ngapain kalian nggak pernah ikut gitu ya. Jadi orang ini merasa kalau kalian ini kadang-kadang sombong gitu. Itu yang paling basic dulu ya. Jadi dari appearance luar, jadi dari penampilan luar kalian itu kayak sombong gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di set kartu yang ada di sini gitu, nah setiap subjek yang menggunakan pakaian gitu, nah jadi ini kan nggak ada pakaiannya karena ini kartu The World gitu ya, jadi ini bukan manusia sebenarnya gitu. Nah, jadi yang menggunakan pakaian di sini semuanya pakaiannya ini berlengan panjang gitu, dan kalian energi dari kalian sendiri adalah The Magician gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa ada yang kalian sembunyikan gitu. Nah, jadi orang nggak tahu itu apa gitu, tapi ada sesuatu yang
orang merasa bahwa ada sesuatu yang kalian nggak mau orang tahu gitu. Nah, dan kalian memang dengan jelas memasang pagar tersebut gitu. Nah, dan gue memang nggak mau orang tahu, gue memang nggak mau kalian tahu gitu. Itulah kenapa alasannya gue nggak pernah ikut nimbrung sama kalian gitu. Nah, dan kalian nggak suka orang itu nanya-nanya soal, oh lu tinggal di mana gitu. Nah, misal orang kantor atau apa gitu ya, oh lu tinggal di mana gitu. Nah, kegiatan lu Sabtu Minggu apa aja gitu. Nah, kalau orang komplek tuh sering, oh kerja di mana gitu. Nah, atau levelnya apa, atau udah kerja berapa lama dan lain sebagainya gitu ya. Kalian nggak suka gitu. Nah, kalian bukan tipe orang yang mau explain ke orang kayak, oh gue gini nggak mau gitu. Nah, dan bahkan kalau ditanya pun kalian jarang mau cerita gitu, apalagi nggak ditanya gitu ya. Jadi orang merasa seperti itu gitu. Nah, jadi kayak, oh dia sombong, nggak mau ikut nimbrung gitu. Nah, jadi kayak ada yang disembunyiin gitu, tapi mereka nggak tahu apa. Jadi mereka tuh menebak-nebak gitu sebenarnya yang kalian nggak mau orang tahu itu sebenarnya apa gitu. Tapi nggak ada satupun tebakan mereka yang tepat gitu. Nah, karena mereka memang benar-benar nggak tahu. Yang mereka katakan semua itu hanyalah asumsi-asumsi dari diri mereka gitu. Nah, jadi kayak tebak-tebakan gitu, tapi nggak ada satupun yang benar gitu. Nah, dan menurut aku, orang tahu bahwa kalian ini adalah seorang sosok yang pintar atau yang intelijen gitu ya. Kenapa? Karena di sini dari aura kalian sendiri ini adalah the magician gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa kalian ini selain terlihat pintar, jadi ada orang kadang kita lihat mukanya tuh, wajahnya tuh pinter gitu ya, kita tahu dia orang pinter gitu. Nah, tapi orang bisa ngelihat dari appearance kalian bahwa kalian ini bukan hanya pintar secara fisik ya, bukan hanya terlihat dari wajah, tapi kalian ini juga punya banyak resource yang mereka nggak punya gitu. Nah, jadi kalian mungkin mereka pernah lihat kalian atau apa gitu. Nah, jadi kalian ini punya resource yang bisa kalian gunakan gitu. Nah, dan bukan hanya kalian gunakan untuk diri kalian sendiri, tapi ini juga pernah kalian gunakan untuk membantu mereka gitu. Nah, jadi mulai dari uang, pengetahuan, waktu, skill dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi bukan berarti kalian totally nggak berinteraksi sama orang, ada gitu, tapi nggak terlalu intens dan nggak terlalu sering gitu. Nah, jadi orang itu biasa kalau nyari kalian itu cuman kalau ada perlunya doang gitu. Nah, jadi nggak terlalu ini gitu ya. Tapi dari interaksi singkat tersebut, orang bisa tahu bahwa kalian ini punya resource atau sumber yang memadai yang bisa kalian gunakan untuk diri kalian sendiri mostly gitu. Nah, jadi tapi juga bisa digunakan untuk mereka kalau misalnya mereka kayak minta tolong atau minta bantuan gitu. Nah, dan kemudian orang-orang ini merasa bahwa kalian ini nggak ada susahnya gitu. Nah, jadi dengan Three of Swords terbalik di sini, yang pertama itu orang merasa bahwa kalian itu nggak ada susahnya gitu. Nah, jadi nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada ininya, nggak ada susah-susahnya lah gitu ya. Jadi orang merasa bahwa hidup kalian itu bahagia banget gitu, bahagia terus gitu ya. Jadi kayak ya bahagia terus gitu. Nah, jadi kayak dia nggak pernah susah ya, dia nggak pernah susah duit gitu, dia nggak pernah susah apa gitu. Jadi misalnya mati lampu pun misalnya ya, jadi satu komplek mati lampu, orang itu kan ada yang susah ya, susah air, kayak susah listrik, nggak punya baterai dan contoh lain yang simple bahkan gitu ya. Tapi orang itu nggak pernah denger kalian ngeluh gitu. Nah, jadi nggak pernah denger kayak rumah gue nggak punya air, atau airnya jorok, atau gue nggak bisa mandi atau apa gitu, contoh yang paling simple gitu ya. Tapi kalian nggak pernah ngeluh gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti kalian nggak punya masalah, tapi sebenarnya karena kalian nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah keluar dari mulut kalian keluh kesah tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang kalian punya masalah berat or apa gitu, sebenarnya nggak ada. Cuma
untuk masalah yang kecil-kecil seperti itu sebenarnya kalian juga punya gitu, cuman persepsi orang aja yang mengatakan bahwa kalian itu nggak ngeluh soal hal seperti itu gitu. Nah jadi sebenarnya representasi lain dari Three of Swords in reverse ini, orang kadang-kadang merasa bahwa kalian ini orangnya nggak sensitif gitu. Nah jadi nggak sensitif, kayak nggak pedulian, nggak sensitif gitu ya, jadi nggak peka gitu. Mungkin juga misalnya tetangga-tetangga ada yang meninggal atau apa, kalian nggak pernah hadir gitu. Nah jadi, atau kalau hadir kalian milih-milih gitu ya, jadi bukan hanya kayak tetangga meninggal, jadi kayak tetangga merit, ulang tahun dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kayak kalian itu dianggap kalau kalian itu kayak nggak sensitif gitu. Nah jadi walaupun kalian hadir gitu, tapi karena interaksi kalian yang dikit dengan orang-orang tersebut, kalian jadi dianggap nggak sensitif gitu. Nah jadi kemudian kalian juga dianggap bahwa seseorang yang pekerja keras gitu. Nah kalau itu memang mereka mengakui gitu. Nah karena mereka tahu bahwa kalian rajin gitu. Nah jadi taunya itu gimana, jadi mungkin mereka lihat bahwa kalian mungkin ada jualan, kemudian on time setiap hari pergi kerja dan lain sebagainya gitu. Nah aja ya, jadi orang ini merasa bahwa ya dia rajin gitu. Nah tapi dia nggak mau ngomong dia bikin usaha apa atau apa gitu. Nah jadi seperti itu gitu. Nah kemudian selain hal-hal yang baik gitu, jadi kayak kalian rajin dan lain sebagainya, orang ada beberapa orang ya sebenarnya nggak terlalu suka sama kalian gitu. Nah kenapa? Karena mereka ini sebenarnya sirik dengan kalian gitu. Nah jadi siriknya itu kenapa? Karena kalian punya resource yang memadai untuk bisa kalian gunakan, yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan kalian gitu. Nah dan kalian ini juga di mata mereka nggak pernah susah gitu, nggak ada masa susahnya gitu. Nah jadi orang itu kadang-kadang sirik gitu, kok hidup gue susah sih, kenapa dia tuh bahagia banget gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian usia kalian masih muda gitu ya, dan kalian sudah settle gitu secara finansial, secara mental, dan kadang-kadang kedewasaan seseorang itu kita nggak bisa ukur hanya dengan usia gitu. Nah jadi ada orang yang udah usianya itu udah senja pun bahkan ya, banyak dari mereka yang masih kayak anak-anak gitu. Nah nggak dewasa sesuai umurnya gitu. Nah ada juga orang yang masih muda tapi udah dewasa gitu. Jadi semua itu faktor dari kepribadian dan faktor perjalanan yang sudah mereka lalui gitu. Nah karena perjalanan orang kan beda-beda gitu. Nah orang sebenarnya sirik dengan kalian gitu. Nah jadi kok dia udah masih muda udah settle gitu ya, nggak susah-susah gitu hidupnya gitu. Nah beda dengan gua yang hidupnya susah gitu. Nah jadi mereka kadang-kadang nggak suka gitu. Nah jadi bahkan mereka kadang-kadang ada beberapa dari mereka yang sebenarnya dari sekelompok itu, jadi misalnya 5 orang contoh kita bilang ya, jadi 3 orang ini pengen temenan sama kalian gitu. Nah pengen tahu gitu rasa dia apa sih, terus hidup dia sebenarnya kayak gimana sih, pemikiran dia tuh apa sih, contoh seperti itu. Tapi yang 2 lagi ini nggak mau gitu. Nah jadi yang 2 lagi ini ngomong bahwa ya udah kalau kalian bertiga mau temenan sama dia ya gue nggak mau ikut deh, kalau ada dia gue nggak mau nimbrung gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini sirik sebenarnya, dan mereka takut kalau misalnya mereka ikutan nimbrung ketika ada kalian gitu, jadi ikutan berteman bergaul gitu, mereka takut kalau mereka bakal merasa lebih miserable atau merasa lebih tersiksa gitu ketika mereka tahu kenyataannya gitu. Nah jadi mereka kadang-kadang seperti itu. Jadi daripada mereka merasa makin tersiksa, makin susah hidupnya gitu, jadi mereka milih untuk nggak mau berteman dengan kalian, nggak mau ngomong dengan kalian, terlepas dari persepsi atau pendapat kalian sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya kalian ini bukan tipe orang sombong menurut aku ya. Masalah kalian hanya satu, kalian cuman introvert, udah itu aja gitu. Nah jadi kalian tipe orang yang nggak terlalu mau mengeksplain diri kalian kepada orang gitu. Nah kadang-kadang orang
lihat kalian gimana negatif gitu, kalian juga nggak mau explain gitu. Jadi contoh ya, jadi ada beberapa orang yang merasa bahwa kalian sumber uang kalian atau sumber finansial kalian itu berasal dari tempat yang negatif gitu ya, dan kalian sebenarnya nggak peduli ya, terserah dia lah, dia mau ngomong apa gitu, yang penting gue kerja halal gitu, gue kerja keras gitu ya, hasil usaha gue sendiri, hasil keringat dan darah gue sendiri gitu. Gue nggak perlu explain ke orang, gue nggak perlu approval orang gitu, gue nggak perlu kayak pengakuan orang gitu. Yang penting gue tahu, Tuhan gue tahu gitu, ya udah gue cukup segitu gitu. Nah ya, masalah kalian hanya itu sebenarnya, dan menurut aku itu bukan masalah sama sekali gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya misunderstanding yang terjadi di antara kalian dan orang lain. Ini adalah persepsi orang ya, sebenarnya juga nggak ada hubungannya sama kita gitu. Nah jadi kita nggak bisa ngatur ya, kayak mulut atau otak orang itu mau bekerja kemana, bagaimana gitu, kita nggak bisa atur gitu. Nah yang penting kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, halal, sesuai aturan dan sesuai dengan kayak yang dibolehkan oleh agama kita masing-masing gitu ya. Jadi ya sebenarnya ya itu sudah oke sebenarnya menurut aku, cukup sampai di situ gitu. Nah tapi ada orang-orang yang balik lagi, ada orang-orang yang nggak sanggup untuk menerima kenyataan yang bisa kalian tunjukkan kalau misalnya mereka nimbrung dengan kalian gitu. Nah jadi kadang-kadang mereka memilih untuk nggak berteman atau bergaul dengan kalian gitu. Nah paling kalau ketemu, oh hai cuma apa kabar, ya udah cuma sampai segitu doang, mereka nggak mau kayak lanjut lagi gitu. Nah jadi sebenarnya itu masalahnya bukan di kalian, tapi masalahnya di mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tahu kenyataannya, mereka akan lebih tersiksa gitu, jadi kayak kena tormented gitu ya, jadi kayak merasa lebih miserable lagi karena hidup mereka nggak seindah kenyataan kalian gitu. Nah kemudian next, orang-orang ini juga merasa bahwa kalian ini sering kayak apa ya, aku merasa bahwa mereka sering ngelihat kalian itu bawa koper gitu. Nah jadi kayak jalan-jalan atau apa gitu. Nah orang ini sebenarnya nggak tahu kalian itu ngapain gitu, jadi kayak kemana, berapa lama gitu ya, jadi ngapain gitu. Nah jadi orang-orang ini kadang-kadang kepo gitu. Nah mereka bertanya-tanya kayak, kok dia bawa koper terus sih, dia tuh kemana, dia tuh perginya berapa lama gitu. Nah jadi kalau kalian perhatiin, kalian sadar apa enggak, orang-orang ini sebenarnya kepo banget ketika kalian pergi bawa koper ya. Kemudian mereka ini juga kepo ketika kalian pulang gitu. Nah jadi mereka ini kayak anxious gitu ya, jadi kayak gelisah gitu kalau misalnya kalian udah bawa koper gitu. Nah jadi mereka kayak, misalnya kalian pergi 10 hari gitu ya contoh, nah mereka di hari kedua atau ketiga tuh mereka udah mulai gelisah gitu, kok dia belum pulang sih, kok dia perginya lama sih, udah 3 hari 5 hari anxious lagi, kemudian udah lewat 5 hari ke 7 hari lagi, sampai ke hari dimana kalian pulang bawa koper, baru mereka bisa kayak tenang atau kayak relief gitu ya, kayak oh akhirnya dia udah pulang gitu ya. Jadi bukan karena mereka khawatir dengan kayak well-being kalian atau kayak keselamatan kalian di luar negeri, tapi ini memang pure kepo gitu. Nah jadi kayak keponya itu kayak ya itu, mereka merasa miserable kalau kalian itu jalan-jalan gitu. Nah dan mereka karena nggak bisa, mereka jadi kepo, kenapa dia belum pulang gitu, kenapa dia senengnya itu lama gitu ya. Jadi kesenangan dia itu belum berakhir gitu kalau dia belum pulang. Dan mereka gimana ya guys, jadi mereka itu merasa kalau kalian nggak jalan-jalan gitu ya, mereka itu berada di level yang sama dengan kalian gitu. Nah tapi kalau kalian jalan-jalan menikmati hidup gitu ya, level kalian itu lebih tinggi daripada mereka, dan mereka nggak bisa achieve itu. Jadi mereka kayak rada-rada gelisah, rada-rada stres gitu ya. Jadi kayak
anxious gitu. Jadi kayak gelisah sih sebenarnya kalimat yang paling tepat itu. Dan gelisah mereka itu somehow berakhir ketika kalian pulang gitu. Nah, jadi ini adalah tipe orang-orang yang aneh sebenarnya ya, yang sebenarnya kalian mau kemana dan berapa lama itu nggak ada urusannya dengan mereka gitu, tapi mereka tetap kepo demi kebaikan mereka gitu. Aneh kan ya. Jadi kalian itu kayak sebuah apa ya, bahasa yang tepatnya itu aku nggak nemu gitu, nggak keinget gitu ya. Tapi ya itu, mereka sering ngikutin kalian gitu, sering pengen tahu update-nya kalian tanpa kalian tahu kalau mereka itu sebenarnya ngikutin update-nya kalian, ngerti kan ya? Jadi walaupun orang-orang ini nggak follow kalian di sosial media, mereka ini ada ngestok kalian di sosial media. Kenapa? Karena mereka selalu pengen tahu tentang perkembangan kalian gitu. Nah, dan orang-orang ini merasa bahwa kalian ini banyak sumber finansialnya. Kenapa? Karena di sini aku merasa bahwa kalian ini sering keluar pakai baju-baju bagus gitu. Nah, jadi nggak harus branded, nggak harus mahal gitu, tapi di mata orang-orang kalian ini pakai baju itu trendy dan bagus gitu. Nah, bagus, rapi, mahal gitu ya. Mahal, nggak harus, harga nggak harus mahal gitu, tapi ada orang-orang yang pakai baju itu langsung, walaupun bajunya kaos gitu, tapi langsung ketika dipakai langsung kelihatan bagus gitu. Nah, jadi kalian adalah tipe-tipe orang yang seperti itu gitu. Nah, dan orang merasa bahwa kalian itu sumber finansialnya itu banyak gitu. Kenapa? Karena kalian sering pakai baju-baju dan aksesoris mahal gitu. Nah, mahal di persepsi mereka gitu. Dan orang merasa bahwa kalian ini juga apa ya, jadi kayak ada sebuah perjalanan atau kayak suatu momen yang sudah kalian lewati gitu. Nah, jadi aku merasa bahwa ada masa-masa di mana kalian ini susah secara keuangan gitu, dan orang-orang itu tahu gitu ya. Jadi ada orang-orang yang tahu, dan orang merasa bahwa kalian sudah melewati hal tersebut gitu, dan ini adalah masa-masa jayanya kalian gitu. Nah, dan apa ya, mereka ini kadang-kadang merasa kalau kalian ini juga pelit sebenarnya. Pelit, jadi apa ya, bukan hanya pelit itu nggak melulu soal uang ya guys, jadi kayak knowledge dan update gitu. Nah, jadi itu juga termasuk sebenarnya, tapi salah satunya juga kalian ini pelit uang gitu. Tapi sebenarnya kalian bukan pelit menurut aku, kalian ini kayak hemat gitu ya, karena ada masa-masa dimana kalian itu ada kayak kesulitan keuangan gitu. Nah, jadi kalian di situ belajar bahwa ya penting untuk menabung gitu. Nah, penting untuk menyimpan sejumlah nominal atau sejumlah uang untuk mempersiapkan diri kalian misalnya terjadi obstacle gitu. Nah, jadi kayak misalnya ada hambatan atau apa gitu. Nah, jadi kalian ini sebenarnya merasa bahwa penting untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, dan kebetulan orang-orang di sekitar kalian ini bukan tipe orang yang punya planning gitu. Nah, jadi mereka itu lebih ke hari ini dapat berapa langsung dihabisin berapa gitu. Nah, jadi kalian bukan tipe yang seperti itu. Tapi overall di bottom of the deck ya, jadi aku akan kasih lihat bottom of the decknya ini. Bottom of the decknya ini adalah the star gitu. Nah, jadi sebenarnya kalian ini adalah role modelnya orang-orang gitu. Nah, jadi terlepas dari kalian sadar apa enggak, jadi kalian ini role modelnya orang gitu. Nah, jadi orang pengen seperti kalian gitu. Nah, pengen berpakaian seperti kalian, pengen jalan-jalan juga seperti kalian, pengen punya financial stability yang seperti kalian, dan pengen yang seperti kalian pokoknya. Jadi mungkin tipe rambut, tipe warna rambut, dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak orang itu kayak mencontoh kalian gitu. Nah, apa yang kalian pakai jadi tren bagi mereka.
warna rambut apa yang kalian bikin jadi tren juga bagi mereka gitu. Nah, terlepas dari kalian sadari atau tidak gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, Palwan, jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk reading kali ini gitu. Nah, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian merasa ini resonate untuk kalian gitu. Nah ya, jangan lupa juga untuk share video ini ke orang-orang yang kalian jadi ke orang-orang yang kalian rasa perlu untuk nonton reading ini gitu. Nah, jadi aku akan akhiri reading kalian di sini gitu. Nah ya, jadi terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai PAL 2, jadi untuk kalian yang pilih PAL 2 atau PAL 2, reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi untuk kalian yang pilih Dam-Dam ya. Jadi PAL 2 ini sebenarnya menurut aku lebih spesifik daripada PAL 1 gitu. Jadi ini ditujukan untuk spesifik circle of people gitu. Nah, jadi ke spesifik sejumlah orang yang spesifik gitu, karena aku merasa bahwa reading di PAL 2 ini amat sangat spesifik gitu. Nah, jadi ini terbagi, jadi memang ini jumlah kartunya sama seperti biasa yang aku tarik gitu ya. Jadi ini terbagi untuk dua sudut pandang atau dua POV gitu ya. Jadi ini ada sudut pandang perempuan dan sudut pandang laki-laki gitu. Nah, jadi aku akan jelasin dulu dari sudut pandang laki-laki gitu ya. Jadi bagi kalian yang menonton reading ini yang laki-laki gitu ya, jadi kalian ini laki-laki atau punya energi maskulin yang lebih dominan, jadi ini adalah bagian kalian gitu. Nah, jadi di sini aku akan sebut laki-laki gitu ya, karena di reading aku nggak ada gender sebenarnya, hanya ada energi maskulin dan energi feminin gitu. Nah, jadi ini untuk kalian yang energi maskulinnya itu lebih besar daripada energi feminin gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa kalian ini di suatu masa atau suatu poin di hidup kalian ini bertemu dengan seorang wanita gitu ya. Jadi seorang wanita ini sebelum aku lanjut gitu ya, jadi aku mau spoiler dulu bahwa mau disclaimer dulu bahwa ini adalah persepsi orang. Ini tidak harus dan enggak ini bukan kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Enggak harus adalah kenyataan gitu. Tapi ini adalah persepsi orang, pendapat orang yang mereka rasakan, yang mereka nilai tentang kalian gitu. Nah, jadi nggak harus kenyataannya gitu. Jadi kalian perlu filter lagi apa yang aku bilang gitu. Jadi take it as it resonates gitu ya. Jadi nggak usah dipasin ke kehidupan kalian gitu. Apa yang resonate kalian ambil dan yang nggak resonate silahkan kalian buang jauh-jauh gitu. Oke? Jadi kalian bertemu dengan seorang wanita gitu ya. Jadi wanita ini mereka anggap nggak secara finansial nggak sestabil kalian gitu. Nah, jadi nggak sestabil kalian gitu. Nah, jadi ada pernikahan atau kayak nggak harus pernikahan, jadi kayak ada pengikatan hubungan yang terjadi di sini gitu. Nah, jadi kayak pacaran, jadi kan ada hubungan yang terikat ya antara dua pihak gitu. Nah, jadi itu juga termasuk gitu, jadi nggak harus pernikahan gitu ya. Jadi atau kayak sudah cerai pun atau ada sesuatu yang terjadi, contohnya maaf ya, jadi kayak satu pihak itu meninggal dunia gitu ya. Jadi kalian silahkan lihat sendiri mana yang paling fit ke cerita kalian gitu ya. Jadi saat judgment ini terjadi, jadi judgmentnya itu yang tadi, jadi married, divorce atau pacaran atau meninggal salah satunya, hidup kalian ini berhenti gitu. Nah, jadi orang melihat atau merasa bahwa hidup kalian ini berhenti. Jadi ada aspek-aspek di dalam hidup kalian yang
menjadi stagnan, jadi atau ngadat gitu ya. Jadi kalau misalnya biasa performa kerja kalian itu bagus gitu, nah jadi ada stagnansi yang terjadi di performance kerja kalian. Jadi atau misalnya kalau pacaran gitu ya, jadi ada stagnansi juga yang terjadi di hidup kalian gitu, atau di marriage life mungkin ada juga stagnansi yang terjadi gitu. Nah jadi pokoknya ada sesuatu yang berhenti di kehidupan kalian gitu. Nah jadi dan ada juga perubahan perilaku atau sifat yang terjadi di dalam hidup kalian. Jadi contoh misalnya kalian ini dulu orang yang ceria atau orang yang easy going ya, atau happy go lucky. Nah ketika stagnansi itu terjadi, sifat kalian berubah gitu. Nah jadi yang periang berubah menjadi menjadi muram atau murung gitu. Kemudian kalau misalnya yang tadi performance-nya baik jadi berubah gitu, atau misalnya yang biasanya suka membantu orang sekitar contoh ya, juga berubah gitu. Nah jadi ada perubahan yang terjadi di perilaku atau behaviornya kalian gitu. Nah dan orang merasa bahwa kalian ini enggak melihat kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya gitu. Nah jadi di sini kalau kalian lihat si subjek yang ada di sini ini, dia sebenarnya bingung mau memilih di antara pedang yang kiri atau yang kanan gitu. Nah dan sebenarnya kebingungan ini nggak perlu terjadi. Kenapa? Karena di sini ada sebuah bulan yang merepresentasikan the truth gitu ya. Jadi ada kenyataan gitu. Jadi sebenarnya di kasusnya kalian, orang merasa bahwa kalian ini menutup diri atau tidak mau melihat kenyataan yang sebenarnya dengan sengaja gitu. Nah jadi orang merasa bahwa kalian sengaja stay di realita yang kalian bikin sendiri gitu. Nah jadi contoh misalnya kalian cerai contoh ya, jadi orang menganggap, persepsi orang menganggap bahwa mantan istri kalian itu sebenarnya toksik gitu. Nah dan sebenarnya mantan istri kalian itu kalau pergi dari kalian ya udah bagus, udah bener gitu ya, tapi orang merasa kesedihan kalian itu nggak perlu. Kenapa? Karena yang pergi itu orang yang toksik gitu. Nah jadi seharusnya kalian malah happy, malah move on lebih baik dengan kehidupan kalian gitu. Nah jadi orang merasa seperti itu gitu, dan orang benar-benar bisa merasa karakter kalian dari yang easy going, yang friendly gitu. Karena aku merasa orang yang ada di hal dua ini, terlepas dari gender kalian adalah seseorang yang easy going. Kemudian kalian extrovert gitu ya, jadi walaupun nggak extrovert ekstrim gitu, tapi kalian supel gitu. Kemudian bersosialisasi, sering kayak seneng-seneng sama teman, gosip-gosip gitu ya, bahagia-bahagia gitu. Nah tapi ketika sebuah stagnansi ini terjadi, perilaku kalian langsung berubah gitu. Jadi kayak kalimatnya kayak traits kalian itu, jadi kayak sifat, jadi karakter kalian itu langsung berubah gitu. Jadi kayak 180 derajat gitu ya, dan itu terasa banget sama orang-orang yang berada di sekitar kalian gitu. Nah di lingkungan kalian gitu. Nah jadi orang-orang juga merasa bahwa ada sebuah ketidakadilan yang terjadi di kehidupan kalian gitu. Nah jadi orang merasa bahwa yang pergi meninggalkan kalian itu, atau misalnya orangnya belum pergi meninggalkan kalian, orangnya ini toksik sebenarnya gitu. Nah jadi kalian ini sebenarnya bisa punya sumber uang atau stabil secara finansial gitu ya. Jadi kayak kalian ini di mata orang dulu punya sumber mata uang yang stabil. Kalian adalah orang yang stabil secara finansial dan orang yang
cukup pandai mengelola keuangan tersebut gitu. Nah, tapi sejak kehadiran orang ini ya, terlepas dari gender, kalian jadi keuangan kalian itu jadi kayak kacau balau gitu. Nah, dan menurut orang banyak sumber-sumber kalian yang mengalir ke orang toksik ini tapi nggak jelas gitu. Nah, jadi kalian kayak banyak habis uang-uang yang nggak perlu gitu. Nah, uang-uang yang konyol gitu, uang-uang yang nggak harus dikeluarkan gitu, dan itu yang merugikan diri kalian sendiri gitu. Tapi terlepas dari soal finansial, orang ini sebenarnya concern, jadi kayak khawatir dengan kalian. Kenapa? Karena karakter kalian yang berubah gitu. Nah, jadi orang melihat kalian itu kayak stuck hidup kalian ya, jadi kayak pause atau stuck atau berhenti gitu, dan orang nggak terbiasa dengan hal tersebut. Walaupun kalian rasa kalian nyaman dengan kondisi kalian yang sekarang, orang merasa bahwa itu nggak sehat untuk kalian gitu. Nah, jadi kalian mulai kayak menghentikan komunikasi dengan orang gitu. Jadi kayak walaupun nggak total gitu, jadi orang kalau ngajak kalian ngomong itu kalian kayak mau nggak mau nyaut gitu. Nah, jadi mau nyaut tapi nggak mau gitu, kalian tahu ya, jadi kayak ragu-ragu, kayak males, kayak agak-agak menolak gitu ya. Dan bahkan orang merasa bahwa kalian berhenti menerima kebaikan yang diberikan oleh orang-orang gitu. Nah, jadi terlepas dari kalian sengaja ataupun tidak gitu ya, terlepas dari alasan dibalik semua itu, orang merasakan hal itu gitu. Nah, dan orang khawatir sebenarnya dengan kalian gitu, karena orang-orang ini nggak suka ngelihat kehidupan kalian yang sekarang demi kebaikan kalian gitu. Nah, dan orang-orang ini sebenarnya pengen kayak ngebantu gitu, ngebantu kalian untuk move on gitu, tapi orang merasa bahwa kalian ini lebih memilih untuk stay di realita yang kalian percayai gitu. Nah, kalian ngerti ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat dari sisi laki-laki gitu ya, orang menganggap bahwa orang yang toksik tersebut ya, yang hadir di dalam diri kalian itu kayak ngambil sesuatu dari kalian gitu. Nah, salah satunya adalah finansial gitu. Jadi yang sangat dominan itu, yang persepsi orang itu menurut mereka ya, kalian ini dirugikan paling besar itu secara finansial gitu. Nah, jadi itu yang bikin kalian, salah satu alasan stagnansi yang terjadi di dalam hidup kalian itu adalah masalah finansial gitu. Nah, tapi masalah lainnya menurut orang adalah kalian ini terlalu cinta gitu. Nah, dengan si feminin yang sudah merugikan kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian melihat dari sisi wanita gitu ya, ini sebenarnya overall sama, cuman kasusnya beda. Kenapa? Jadi orang-orang merasa bahwa sejak kalian menikah atau sejak kalian bercerai atau salah satu meninggal ya, tergantung situasi gitu, orang-orang merasa bahwa kehidupan kalian itu berhenti gitu ya. Jadi faktor anak, faktor suami gitu. Jadi orang merasa bahwa kalian ini lebih banyak mendedikasikan diri kalian kepada keluarga kalian gitu. Nah, dedikasi itu bagus sebenarnya ya, tapi orang merasa bahwa dedikasi kalian itu terlalu, kalian kayak over dedicated gitu. Nah, jadi terlalu berdedikasi kepada keluarga kalian yang sampai to the point dimana itu di dedikasi kalian itu dianggap orang menjadi toxic gitu. Nah, kenapa toxic? Nanti aku akan jelasin gitu. Nah, jadi setelah poin tersebut, orang merasa bahwa hidup kalian itu berhenti gitu. Nah, dan itu enggak sehat bagi kalian, karena orang merasa bahwa sebelum menikah atau sebelum stagnansi tersebut terjadi gitu ya. Jadi judgment ini di sini adalah
Dan the chariot in reverse di sini adalah sebuah stagnansi gitu ya. Jadi orang merasa bahwa kalian ini dulu individu yang amat sangat bebas gitu. Jadi punya kehidupan yang bebas dalam arti positif. Jadi bukan kayak suka hura-hura atau suka kayak pergi ke tempat yang gelap-gelap untuk denger-denger lagu yang ribut gitu, kalian tahu ya tempatnya, atau kayak mengkonsumsi obat-obatan. Jadi bukan tipe seperti itu. Kehidupan kalian bebas, jadi mau kemana bebas gitu, jadi kayak mau ngelakuin apa juga nggak ada yang ngatur gitu ya, contohnya seperti itu. Tapi sejak stagnansi itu tersebut terjadi, hidup kalian jadi nggak bebas gitu. Nah, dan kalian ini tidak melihat kenyataan tersebut. Jadi orang merasa bahwa kalian ini nggak merasa bahwa kehidupan kalian nggak bebas gitu, tapi orang merasa bahwa kalian ini sudah terkekang gitu, terbatasi gitu. Dan orang sama sebenarnya, orang merasa bahwa kalian memilih untuk percaya dan tinggal di realita yang kalian yakini gitu. Nah, tapi untuk para wanita, untuk para feminin gitu ya, orang-orang ini merasa sebenarnya suami atau pasangan kalian ini adalah seseorang yang toksik. Toksiknya adalah kalian nggak dikasih kasih sayang atau kebutuhan secara fisik dan mental yang kalian butuhkan gitu. Nah, jadi dengan kata lain, suami kalian ini sebenarnya nggak sayang dengan kalian. Orang merasa seperti itu gitu, dan itu hidup kalian terasa hancur oleh di mata orang gitu ya, dan nggak ada keadilan yang terjadi di kehidupan kalian gitu. Nah, jadi kalian kayak dirugikan dalam relationship ini gitu. Nah, jadi bukan hanya ini ya, jadi aku tiba-tiba kayak ngerasa gitu, jadi nggak harus relationship pacaran atau romantis gitu ya. Jadi kayak toxic relationship di antara bos dan karyawan juga bisa. Kemudian toxic relationship di antara orang tua dan anak juga bisa gitu. Nah, jadi kalian sesuaikan sendiri dengan kondisi kalian gitu. Nah, dan sorry ya guys, jadi keadilan itu nggak ada di dalam kehidupan kalian gitu, dan kalian ini terus dirugikan. Dan mereka merasa bahwa sosok maskulin di sini yang ada di kehidupan kalian ini selalu mempreteli kalian dalam hal finansial gitu. Nah, jadi dari awal-awal yang hidup kalian ini settle secara finansial, jadi bebas secara finansial, jadi kayak financial freedom lah ya, jadi seperti itu. Tapi kalian jadi dipretelin uangnya oleh si maskulin ini gitu. Nah, jadi orang merasa seperti itu. Kemudian over dedication kalian itu kenapa? Karena kalian mendedikasikan diri kalian kepada orang yang tidak mendedikasikan diri mereka ke kalian gitu. Nah, jadi hubungan ini tidak mutual, jadi nggak adil gitu menurut orang gitu. Nah, kalian berdedikasi tapi pasangan kalian ini nggak berdedikasi gitu, tapi kalian nggak pernah sadar dan kalian nggak pernah merasa seperti itu. Kalaupun kalian merasa, kalian tetap memilih untuk stay atau tinggal dengan orang yang toxic ini gitu, menurut orang seperti itu. Dan orang merasa bahwa kalian nggak seharusnya atau nggak sepatutnya melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya persepsi seperti ini adalah orang-orang yang mereka menganggap bahwa dua hal itu harus imbang gitu, harus adil lah gitu ya. Dan ya mereka nggak salah punya kayak prinsip seperti itu gitu. Tapi balik lagi, ini nggak harus kenyataannya gitu. Nah, jadi ini adalah persepsi orang gitu. Nah, apa yang orang lihat itu belum tentu kenyataannya. Kadang-kadang orang lihat kita seneng, belum tentu kita seneng gitu. Nah, mungkin kita punya masalah cuman karena kita nggak pernah ceritain atau nggak pernah ucapin ke orang-orang, orang merasa bahwa kita itu nggak pernah susah gitu. Nah, dan sebaliknya gitu. Nah, dan walaupun kita nggak pernah bilang kita seneng atau apa gitu, orang merasa bahwa kita itu
selalu susah gitu. Nah, jadi ini nggak harus kenyataannya, karena di bottom of the deck sendiri, jadi aku kan kasih lihat ke kalian. Jadi bottom of the deck sendiri ini adalah the world gitu ya. Terlepas dari kalian maskulin atau feminin, ini adalah kondisi, ini adalah dunia kalian gitu. Nah, jadi ini yang kalian hargai, ini yang kalian anggap precious gitu ya. Jadi ini yang kalian value di dalam hidup kalian gitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kalian. Jadi tidak peduli orang berkata apa gitu. Ini yang memang mau kalian keep atau mau kalian pertahankan, dan itu yang penting menurut aku gitu. Nah, dan selama itu adalah hal yang baik, selama itu adalah hal yang normal atau wajar gitu ya, sah-sah aja kita mau mempertahankan sesuatu gitu, terlepas dari apa yang apa persepsi orang gitu. Nah, karena at the end of the day orang tuh nggak punya hak untuk ngatur-ngatur kita gitu. Nah, jadi yang penting kalian tahu dan kalian pastikan, kalian yakini bahwa memang ini adalah sesuatu yang mau kalian pertahankan, memang benar ini yang kalian value, dan ini yang kalian yakini sesuatu hal yang precious bagi kalian. Kalau memang mau kalian pertahankan, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya memang ini adalah sebuah hal yang toksik dan hal yang nggak sehat untuk kalian, ya semoga kalian bisa keluar dari sini gitu. Nah, karena aku nggak tahu kenyataan kalian itu seperti apa gitu. Nah, ini hanyalah persepsi orang, kembali lagi aku katakan gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Kalian yang lebih tahu kenyataannya itu seperti apa, dan pilihannya itu kembali lagi ke kalian masing-masing gitu. Nah, jadi aku nggak punya hak untuk ngejudge kalian apapun gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 2 gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, atau subscribe kalau misalnya kalian reading ini resonate untuk kalian gitu. Nah, jangan lupa juga untuk share video ini ke orang-orang yang kalian rasa perlu untuk nonton gitu ya. Jadi semoga bermanfaat untuk hal 2. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Pile 3, jadi untuk kalian yang pilih pile 3 atau pile 3 atau yang ini Frosted Flakes, ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi sebelum aku mulai readingnya, aku mau ingatkan dulu bahwa topik kita hari ini adalah impresi atau persepsi orang terhadap kalian gitu. Nah, jadi ini adalah pendapat orang tentang kalian. Jadi apa yang akan aku sampaikan ini tidak harus adalah kenyataannya gitu. Nah, jadi kalian ambil apa yang resonate dan buang apa yang enggak gitu. Nah, terlepas dari apa yang baik dan apa yang buruk, ini adalah persepsi orang, dan ini bukan kenyataannya gitu. Nah, ini adalah percakapan atau persepsi yang terjadi di dalam pikiran orang-orang tentang kalian gitu. Nah, ya jadi ini bukan kenyataannya gitu. Nah, jadi karena tadi hal 2 itu agak agak triggering gitu. Nah, jadi agak personal gitu ya. Dan hal 3 sebenarnya ada tendensi atau ada indikasi mengarah ke personal juga gitu. Nah, jadi jangan jadi bikin kalian jadi jangan ke trigger gitu. Nah, jadi untuk hal 3 aku akan mulai gitu ya. Jadi yang paling pertama, orang-orang ini merasa bahwa kalian ini adalah seseorang yang settle gitu. Nah, jadi dari energi kalian sendiri, kalian ini adalah di Emperor gitu ya. Jadi Emperor ini sendiri, seperti yang kita tahu, seorang raja itu nggak banyak hal yang perlu dipusingkan gitu ya. Jadi kayak financial, jadi kayak aset, kemudian sumber daya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
the emperor ini punya semuanya gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa kalian ini punya semuanya gitu ya. Tapi orang merasa bahwa kalian ini sebenarnya bukan tipe orang yang bisa jadi emperor gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa hari ini kalian menjadi the emperor ini bukan hasil dari kerja keras kalian gitu. Nah, jadi orang merasa seperti itu. Kemudian orang-orang juga nggak ini ya guys, nggak terlalu suka dengan kalian gitu. Nah, karena sebenarnya ini faktor bukan kesalahan kalian gitu menurut aku. Jadi ini lebih murni ke kesalahan mereka sendiri gitu. Nah, jadi kalian punya hidup yang settle gitu, kalian punya hidup yang nyaman dan orang nggak suka. Kenapa? Karena orang-orang yang nggak suka dengan kalian tidak punya kehidupan yang sestabil atau senyaman kalian gitu. Dan ada faktor-faktor orang-orang ini sebenarnya pengen ngambil keuntungan, jadi kayak benefit gitu ya, nggak harus dalam hal negatif gitu ya. Jadi mengambil keuntungan atau mengambil benefit dari kalian itu contohnya seperti pengen kecipratan stability-nya kalian, pengen kecipratan uangnya kalian, contoh ya, pengen kecipratan ini apa sih kayak projectnya kalian gitu. Nah, tapi orang ini nggak pernah dapet gitu, kalian nggak pernah membagikan hal tersebut ke mereka. Jadi kalau misalnya kalian nggak bagi-bagiin duit gitu ya, kalian juga nggak bagi-bagiin project gitu. Nah, orang-orang yang punya persepsi ini tentang kalian berharap bahwa mereka akan diikutkan dalam suatu project yang bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dalam jumlah banyak gitu ya. Karena orang tahu bahwa source kalian banyak gitu. Nah, finansial kalian banyak. Jadi kalau mereka punya sebuah apa ya namanya, punya sebuah tie jadi kayak ikatan terhadap dengan kalian gitu ya, seperti project misalnya, mereka ini bisa dapat, bahasa orang sekarang bisa dapet cuan lah ya, bisa dapet cuan yang besar gitu. Nah, jadi secara nominal, secara finansial itu besar. Kenapa? Karena source-nya besar gitu. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya kita nangkep hiu misalnya ya, jangan hiu deh, jadi kayak whale gitu ya. Jadi kalau kita nangkep whale, ketika kita potong-potong bagian badannya, contoh mau dijual gitu ya, kita akan dapat banyak potongan gitu ya. Beda dengan kalau kita dapet ikan teri gitu. Nah, ikan teri nggak bisa kita potong-potong gitu. Satu ekor aja cuman sekecil apa gitu, kayak sekecil semut atau apa gitu ya. Nah, jadi orang melihat kalian atau merasa bahwa kalian ini seekor whale gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka dapat bagian dari kalian, mereka akan dapat banyak. Kalian ngerti ya? Jadi kalian ngerti ya dengan penjelasan aku ya gitu. Nah, jadi orang merasa seperti itu. Tapi karena kalian nggak pernah mengikut sertakan atau menginclude mereka di dalam hal-hal yang kalian kerjakan, mereka nggak suka gitu. Nah, mereka nggak bahagia, mereka nggak senang dengan kalian. Jadi ada juga beberapa orang yang bahkan nggak mau diikut sertakan dalam proyek kalian. Mereka maunya cuma dapat uang gratis gitu. Nah, jadi kayak kalian itu kayak ngasih sejumlah uang ke mereka dengan cuma-cuma gitu. Nah, tapi kalian nggak bisa ngelakuin hal itu. Kenapa? Karena ini hasil kerja keras kalian gitu. Nah, jadi ini adalah hasil dari keringat dan darah kalian sendiri gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa kalian mendapatkan source ini dengan gampang gitu ya. Orang nggak tahu source-nya itu dari mana, tapi asumsi mereka kalian dapetin semua yang kalian dapetin ini dengan cara yang gampang gitu, nggak perlu susah payah gitu. Kalian udah dapet source yang atau sumber daya yang kalian punya hari ini. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan si emperor ini di sini ya, kalian lihat bajunya ini baju perang guys, dan mereka harus duduk
di atas kestabilan mereka, bahkan dengan menggunakan baju perang. Ini adalah orang yang siap perang gitu. Nah, jadi bukan orang yang duduknya itu santai sebenarnya. Mereka merasa bahwa mereka bisa di-attack kapan aja. Mereka bisa dijatuhkan kapan aja. Jadi mereka harus siap siaga setiap saat gitu. Tapi orang nggak ngelihat hal itu. Orang hanya ngelihat throne atau tahta kalian yang begitu menyilaukan di mata mereka gitu. Nah, tapi mereka nggak ngelihat kayak kerja kerasnya kalian, siaganya kalian gitu. Keringat dan darah yang kalian kucurkan itu sebanyak apa? Orang nggak ngelihat itu. Orang hanya mau free money gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah Knight of Pentacles ya. Jadi si Knight ini, si warrior ini bawa uang ke seseorang gitu. Jadi ke tempat lain gitu ya. Orang mau kalian ngelakuin hal ini gitu. Tapi kalian nggak ngelakuin itu karena itulah orang nggak suka dengan kalian. Gitu. Nah, tapi orang-orang juga nggak punya kemampuan untuk mengupgrade diri mereka secara banyak aspek gitu ya. Jadi bukan hanya secara finansial, secara skill, secara mental, secara knowledge, secara pikiran, secara sudut pandang dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal tersebut. Orang nggak bisa, orang nggak sanggup upgrade diri mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah membenci kalian gitu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka nggak se shining kalian gitu. Nah, jadi nggak se sparkling kalian, nggak se terang kalian, nggak se glittering seperti kalian gitu. Dan orang-orang merasa bahwa mereka merasa miserable. Kenapa hidup gua nggak seperti kalian gitu ya? Kenapa hidup gua nggak seperti dia gitu? Tapi yang sirik ini malah nggak nyadar bahwa mereka males untuk ngupgrade diri mereka sendiri, males untuk berusaha, males untuk bekerja keras, males untuk lembur contohnya ya. Jadi lembur kerja itu kan salah satu cara atau source di mana orang bisa dapat uang lebih gitu ya. Jadi memang nggak semua orang bisa lembur. Kalau nggak ada pekerjaan yang tambahan atau kayak yang belum selesai, orang nggak bisa lembur gitu ya. Tapi yang punya kesempatan untuk lembur pun mereka nggak mau lembur gitu. Dan yang sebenarnya mungkin sebagian dari kalian punya kayak second income gitu ya. Jadi kayak additional income. Jadi mungkin kalian ada all shop atau misalnya contoh lain buka warung di depan rumah atau apa gitu, atau ngegojek setelah pulang kerja gitu ya. Orang ini nggak mau gitu. Jadi ya gimana gitu, mereka mau upgrade tapi mereka nggak mau gitu. Mereka cuma mau free money gitu. Ini orang-orang yang apa ya, aku bilang itu stres gitu ya. Jadi kayak aku yang stres gitu, kalian mau kayak tambahan gitu ya, tapi kalian nggak mau usaha, nggak mau kerja, ya gimana gitu. Tuhan juga gimana mau ngasih kalian sumber tambahan gitu, toh kalian juga nggak mau kerja gitu ya. Tapi orang-orang ini begitu toxic dan berkata bahwa kalian ini nggak deserve, nggak pantas untuk duduk di tempat yang kalian duduki sekarang. Kenapa? Karena ini bukan hasil usaha dan kerja keras dan knowledge-nya kalian gitu. The Hermit in reverse di sini menyatakan bahwa kalian nggak punya si star ini untuk kalian, untuk menerangi jalan kalian. Jadi star ini merepresentasikan kayak knowledge, kerja keras, kemudian kemampuan, skill dan lain sebagainya gitu ya. Mereka merasa kalian nggak worth it untuk duduk di throne kalian yang sekarang gitu. Mereka merasa mereka yang worth it, tapi mereka nggak mau untuk upgrade diri mereka. Bingung nggak gitu ya? Aku ceritanya juga bingung gitu. Jadi kalian maunya apa gitu sebenarnya gitu. Nah, nggak mau upgrade, tapi sirik lihat orang dan ngatain orang bahwa orang nggak punya skill yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi sekarang siapa yang toxic gitu ya? Dan orang-orang juga berkata bahwa ini kalian cuman beruntung aja gitu bisa duduk di posisi kalian yang sekarang. Dan ada juga beberapa orang yang berkata bahwa ini nggak harus berlaku pada semuanya gitu ya. Jadi mungkin nggak berlaku bagi
sebagian kecil dari kalian, tapi ada yang ngomong seperti ini gitu. Nah, orang merasa bahwa kalian memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari suatu individu lain, ya. Jadi individu ini sebenarnya lawan jenis gitu ya, karena kita dapat the emperor sama the empress di sini gitu. Nah, jadi ini sebenarnya dua subjek yang setara gitu ya, tapi aku akan cerita soal itu nanti. Tapi orang merasa bahwa kalian mengambil keuntungan dari seseorang yang merupakan lawan jenis kalian untuk menjadikan diri kalian yang sekarang atau diri kalian yang hari ini gitu. Nah, kejam nggak tuh mulut orang tuh ya. Jadi orang berkata seperti itu gitu, padahal sebenarnya kalian ini nggak kurang apapun gitu. Nah, jadi the emperor dan the empress, kalau misalnya mereka berkata bahwa the empress di sini ini deserve untuk duduk di throne-nya mereka, kalian juga deserve untuk duduk di throne-nya kalian. Kenapa? Karena the emperor dan the empress sendiri di sini adalah dua individu yang setara gitu. Nah, mereka punya skill yang sama, punya point of view yang sama, punya kerja keras yang sama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dua individu ini nggak kurang satu hal apapun gitu. Nah, jadi memang seperti itu, tapi orang ngomongnya malah ya kayak yang tadi gitu. Nah, jadi ini adalah persepsi orang yang begitu kejam menurut aku, karena orang bilang bahwa kalian ini mengambil keuntungan dari seseorang yang lebih mampu, memanfaatkan seseorang yang lebih mampu ini gitu. Jadi kayak mempreteli si empress ini untuk membangun diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi terlepas dari gender ya. Jadi kalau misalnya kalian perempuan, kalian dianggap bahwa mengambil keuntungan dari seorang lawan jenis atau laki-laki gitu ya. Jadi sesuaikan sendiri dengan gender kalian, karena di reading aku nggak ada gender, hanya ada feminin dan maskulin gitu. Nah, jadi seperti itu omongan orang gitu. Nah, tapi padahal sebenarnya kalian ini adalah the emperor gitu. Nah, dan di sini energi kalian juga dilengkapi dengan si Queen of Swords. Jadi Queen of Swords ini sendiri di sini adalah seseorang yang amat sangat tegas, dan Queen of Swords ini tahu mereka mau apa gitu, dan mereka nggak banyak BS, nggak banyak bullshit, dan mereka nggak mau juga denger bullshit gitu. Nah, jadi Queen of Swords adalah seseorang yang jelas gitu, lu maunya apa gitu. Nah, lu jangan banyak kayak jangan banyak kayak basa-basi gitu. Nah, apa yang mau lu bilang ya lu langsung bilang gitu. Nah, dan gua nggak mau ada kayak hidden agenda kayak atau ada udang di balik bakwan gitu ya. Dia Queen of Swords itu bukan tipe yang seperti itu, dan ini adalah energi kalian gitu. Nah, jadi memang kalian orangnya real gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan orang-orang ini adalah persepsi-persepsi yang terjadi di dalam otak mereka yang tentang kalian gitu. Nah, dan mereka merasa bahwa orang yang kalian ambil sorry ya guys, jadi orang ini standinya ini ketendang sama aku gitu. Nah, jadi orang merasa bahwa orang yang kalian manfaatkan ini buta gitu. Nah, buta dalam penglihatan dan buta hati gitu ya. Jadi mereka nggak melihat kenyataan yang sebenarnya yang terjadi, bahwa kalian ini memanfaatkan mereka gitu. Nah, padahal enggak gitu. Nah, tapi itu persepsi mereka gitu. Dan orang merasa bahwa, jadi aku ada ambil 5 kartu lagi ya. Jadi aku akan taruh di sini. Aku akan bacain juga ini, kemudian nah, jadi orang nggak merasa bahwa kalian punya cukup skill. Jadi Ace of Swords ini, kalian ini nggak deserve untuk berada di posisi kalian yang sekarang. Jadi ini adalah merely keberuntungan gitu. Nah, jadi kayak Wheel of Fortune itu menyatakan bahwa merepresentasikan bahwa lucknya itu nyampe gitu. Jadi apa sih, keberuntungannya itu
nyampe gitu ya, pintu keberuntungan itu terbuka gitu. Nah jadi kalian beruntung bukan karena bukan karena kemampuannya kalian gitu, dan orang-orang merasa bahwa judgment day ini akan datang kepada kalian. Kenapa? Karena kalian memanfaatkan orang gitu. Nah jadi orang-orang berdoa bahwa kalian segera dapat judgment day, jadi kayak dapat karma gitu ya atas kejahatan yang kalian lakukan gitu. Nah jadi aku kalau ngomongin ini ya, ini lebih kejam bahkan daripada PAL 2 gitu. Nah PAL 2 bahkan orang-orang tuh nggak ngedoain orang buat dapetin judgment day gitu. Tapi PAL 3 ini orangnya luar biasa, memang ajaib kalau menurut aku gitu ya. Jadi orang-orang kayak siriknya itu sampai seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya guys, orang bisa sirik sampai seperti itu, berarti kalian adalah tipe seseorang yang amat sangat berkilau gitu. Nah yang memang benar-benar sparkle sekali, yang bikin mata orang sakit gitu. Dan mereka sirik, kenapa? Karena mereka nggak bisa seperti kalian. Ini menandakan bahwa sisi positifnya ya guys, menandakan bahwa hidup mereka jauh di bawah kalian, dan yang bisa mereka lakukan hanya kayak run their mouth gitu ya, ngomongin kalian untuk bikin mereka merasa lebih baik daripada kalian, padahal enggak gitu. Ini memang hasil usaha kalian, karena di sini ini ada 10 of Wands in reverse. Jadi ini sudah berlalu gitu, kalian udah melewati ini gitu. Sama seperti di Emperor tadi. Emperor ini sendiri juga adalah digambarkan sebagai seseorang yang paruh baya. Jadi beberapa dari mereka sudah berusia senja gitu. Jadi terlepas dari usia kalian yang masih muda atau tidak, jadi pengalaman yang sudah kalian lewati ini yang bikin kalian, pola pikir kalian itu sama seperti orang yang middle age. Jadi kayak sudah senja, yang dewasa sesuai dengan umurnya gitu. Nah jadi kalian punya pemikiran atau pola pikir yang seperti itu gitu. Itulah kenapa di Emperor digambarkan seperti itu gitu ya. Dan memang ini sudah waktunya kalian untuk bahagia. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang kalian lewati gitu. Nah dan apa yang orang nggak bisa bayangkan yang sudah kalian lewati itu sudah kalian lewati gitu, dan kalian sudah dapat kuncinya. Ibaratnya kalian sudah selesai ujian lah gitu ya, jadi udah dikasih kayak sertifikat kelulusan gitu. Nah jadi memang kalian ini adalah hasil dari kerja keras kalian sendiri gitu. Nah jadi terlepas dari apa yang orang katakan, terlepas dari persepsi orang. Makanya tadi di awal aku bilang jangan ke-trigger gitu. Kenapa? Ya karena ini gitu. Nah karena mulut orang tuh kadang-kadang jahat gitu ya. Nih spirit guides aku juga aneh hari ini. Biasa aku kalau minta guidance untuk reading tuh biasa muncul yang bagus-bagus gitu ya, tapi hari ini kayaknya munculnya tuh agak kejam. Jadi dari 3 pile yang agak-agak baik itu cuma yang persepsi orang yang baik itu cuma yang PAL 1. Jadi yang PAL 2 itu udah mulai kejam, yang PAL 3 ini yang paling kejam gitu. Nah jadi mungkin, tapi aku nggak bisa kayak sugarcoat untuk reading kalian gitu. Jadi apa yang keluar memang aku harus sampaikan, karena itu memang janji aku gitu. Terlepas dari apa yang baik dan jahat, aku akan sampaikan semua tanpa ada yang aku tutup-tutupi gitu. Nah jadi memang yang PAL 3 ini orang ini agak kejam gitu ya, jadi seperti itu gitu. Nah jadi tadi adalah persepsi orang tentang kalian gitu ya, impression orang tentang kalian gitu. Nah jadi itu nggak harus adalah kenyataannya gitu. Nah jadi aku akan selesaikan reading kalian sampai di sini gitu ya. Jadi semoga resonate, jadi semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau misalnya ini resonate untuk kalian. Jangan lupa juga untuk share video ini ke orang-orang yang kalian rasa perlu untuk nonton gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.